سيدنا محمد عبده ورسوله المبعوث بالشرائع الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فاعلموا أن الله يقول في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الآية. Sadaqallahu alaihi. Ma'asyiral muslimin, az-zumratul mu'minin, hadirin sidang Jumat yang mudah-mudahan di siang hari ini diberikan sehat wal afiat, berikan panjang umur, sukses dalam menjalankan tugas, berhasil dalam menuai rezeki yang halal, terlindungi dari segala macam musibah, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumat hari ini kita telah memasuki puasa di hari yang keempat bulan suci Ramadan. Kita berharap puasa kita ini melahirkan karakter yang baik untuk kita semua. Puasa kita tidak saja menahan lapar haus, nafsu, dan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Namun lebih itu, diharapkan puasa kita akan melahirkan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Karena itu, tujuan final dari pelaksanaan ibadah puasa itu adalah menggapai derajat ketakwaan. Mungkin hadirin sudah tahu dasarnya, la'allakum tattaqun, agar kamu mendapatkan nilai atau derajat ketakwaan. Ketakwaan ini di saat bulan suci Ramadan barangkali perlu perjuangan, perlu tantangan-tantangan yang luar biasa. Yang pertama barangkali adalah menahan lapar. Rasulullah memberikan apresiasi yang sangat tinggi bagi orang yang sering menahan lapar karena dia ibadah. Dalam sebuah hadis yang sahih itu dijelaskan, man aja'a batnahu autumat fikratuhu wa faqana qalbuhu. Siapa yang merasakan perutnya lapar di saat berpuasa, maka akan cemerlang pikirannya, akan cemerlang otaknya. Kemudian wa faqana qalbuhu, dan akan cerdas mata batinnya. Jadi kalau kita mau cerdas atau hati kita mau bersih dan menangkap hal-hal yang bersifat gaib, itu sebenarnya bisa melalui ibadah puasa. Bapak-bapak hadirin jamaah, kemudian dalam satu hadis yang lain juga Rasul mengatakan, la yadkhulu malakatus samai man mala'abatnahu. Tidak akan masuk ke kerajaan langit orang yang selalu perutnya kenyang. Apa itu malakutus sama? Apa itu kerajaan langit? Kerajaan langit adalah
di mana terdapat suratan-suratan Tuhan, dimulai dari langit pertama, langit kedua, sampai dengan langit ketujuh. Langit yang terdekat di saat kita melihat ke atas itu ada bintang, ada bulan, ada matahari, itu langit yang paling terdekat. Jarak langit ini dari langit satu ke lainnya itu perjalanan 500 tahun. Berarti berapa ratus tahun, bahkan bisa 3.500 tahun kita menembus langit ketujuh, cuma bisa digapai dengan melakukan puasa. Dengan puasa itu orang akan sukma dan hatinya ini tembus kepada Sidratul Muntaha. Hadirin jamaah, berarti orang yang perutnya kenyang, Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang sering perutnya kenyang maka akan menambah daya seksualnya. Kalau sudah bertambah daya seksualnya, maka akan cinta harta benda. Kalau cinta harta benda sudah menguat, daya seksualnya juga menguat, maka dia akan cari berikutnya, yaitu cinta kedudukan, cinta jabatan. Bahkan ada orang yang ambisi kekuasaan dan juga ambisi jabatan. Mengapa? Ya, karena dirinya tidak pernah lapar, selalu perutnya itu kenyang. Apabila tiga hal, ya, daya seksnya tinggi, kemudian ambisi kekuasaan dan jabatan juga tinggi, cinta harta benda yang tinggi, maka akan muncul penyakit berikutnya di dalam hati, yaitu taumah, serakah. Dari serakah akan muncul lagi sifat-sifat karakter-karakter yang tidak baik. Karena Ibnu Taimiyah mengatakan mabasakat absan nuzuli illa bi badri taumah. Tidak akan berkembang kelakuan hina pada diri seorang kecuali dimulai dalam dirinya itu ada sifat serakah, serakah harta, serakah jabatan, serakah juga kekuasaan. Alhamdulillah, dari serakah ini muncul lagi sifat dengki, sifat iri, suudzon, bahkan sifat sombong, bahkan bisa membenci dan dendam sama orang lain. Inilah karena dirinya selalu kenyang. Di Ramadan ini kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan ketakwaan. Nah, jalan ketakwaan ini adalah merupakan karakter kesalehan. Kesalehan ini ada dua, kesalehan pribadi dan kesalehan sosial, merujuk pada sebuah ayat dalam surat Al-Imran ayat 138. Kriteria orang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Susah senang dia bersedekah. Bagaimana kalau orang nggak punya uang? Bagaimana dia mau bersedekah? Nah, bisa bersedekah itu dengan perilaku yang baik, tutur kata yang baik, tingkah lakunya ini menyenangkan orang lain, itu juga sudah merupakan sedekah. Jamaah, ketika orang yang bersedekah punya uang, itu soal biasa. Misalkan Bapak punya uang 150.000 rupiah, disedekahkan 50 untuk Bapak 100, itu soal biasa. Ketika Bapak punya uang 150.000, disedekahkan 100 untuk Bapak 50, juga soal biasa. Di saat Bapak pada saat itu punya uang 150.000, disedekahkan semuanya, Bapak tidak mengambil satu perak pun, itu namanya luar biasa. Inilah yang disebut dengan ihsan. Ihsan ini dilakukan
oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap bulan suci Ramadan. Rasul dicatat dalam sebuah hadis, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas wa kana ajwadan ma yakunu fi syahri Ramadan. Adalah Rasul figur orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi di saat bulan suci Ramadan. Rasul biasanya kalau mau buka puasa, dia lihat tetangganya, apakah ada tetangga yang hari ini tidak memiliki buka puasa, maka Siti Aisyah lah yang memberikannya. Seperti itu sikap Rasul. Berarti kriteria orang yang bertakwa sebagai tujuan final puasa itu adalah bersedekah, baik di waktu senang maupun di waktu sulit. Wal kadhiminal ghaidha, kriteria berikutnya adalah orang yang mampu mengendalikan amarah. Mampu mengendalikan amarah adalah sebuah kemampuan di mana menahan diri dari emosi, menahan diri dari sifat amarah. Bahkan dalam sebuah hadis, bukanlah yang disebut orang kuat itu adalah kuat bertinju dan bergulat, tetapi orang kuat yang sejati adalah mampu mengendalikan amarahnya di saat dia marah. Bahkan psikolog mengatakan kalau kita ingin cari karakter sesungguhnya bagi seorang, lihat saja kalau dia lagi marah, itulah karakter yang sesungguhnya. Imam Ghazali mengkategorikan orang marah adalah apinya syaitan, karena syaitan itu dibuat dari api. Berarti kalau orang marah, Nabi memerintahkan lekas-lekaslah berwudu, karena berwudu itu dengan pakai air, dan air itu bisa menyiram api. Begitulah analoginya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah, di saat ada orang yang dikenai marah, yaitu Al-Imam Abdurrahman Bajjah, seorang ulama yang dikenal keahliannya dan seorang ulama yang mendalam disiplin ilmu agamanya. Di saat dia bisa meredam marah karena punya istrinya memiliki karakter yang tidak baik, selalu marah-marahi diri. Ketika dia iktikaf pada saat itu peserta iktikafnya belum pada makan. Keluarlah Syekh Abdurrahman Bajjah cari makanan. Karena di saat itu musim paceklik panjang, punya uang tapi tidak ada makanan yang mau dibeli. Cari kesana kesini tidak ditemukan makanan. Ada sikap responsibilitas dalam artian tanggung jawabnya Syekh Abdurrahman Bajjah kepada jamaah masjid yang belum makan. Dia berusaha untuk cari, tapi nihil hasilnya, tidak menemukan makanan. Apa yang dilakukan? Dia bergelar sorbannya, dia sholat 2 rakaat, dia mohon kepada Allah dan bertawasul kepada orang yang memiliki akhlak baik di daerah tersebut, ulama yang memiliki kealiman, kewaraan yang luar biasa di daerah tersebut. Dia bertawasul. Selesai salam makan, menengok di belakang, tiba-tiba di belakang badannya terdapat makanan, minuman yang sebalzah. Makanan ini dibawa ke dalam masjid, maka makanlah semua peserta iktikaf. Selesai makan, ditanya, "Tuan, dari mana sebanyak makanan ini Anda dapatkan?" Syekh Abdurrahman Bajjah ditanya seperti itu. Maka Syekh Abdurrahman menjawab, "Memang saat ini kita mengalami kekeringan panjang, tidak ada makanan, musim paceklik panjang. Cuma saya punya Allah. Saya bersandar diri kepada Allah dan bertawasul kepada seorang ulama yang ada di daerah ini. Wahai tuan-tuan semua, apakah ada ulama yang ada di daerah sini yang alim, yang memiliki akhlak yang baik?" Maka dijawab oleh jamaah,
ada. Siapa namanya? Kata Syekh Abdurrahman Bajalhan. Namanya adalah Abdurrahman Bajalhan. Ini jamaah nggak tahu bahwa yang di depan itunya, di depan dirinya adalah Syekh Abdurrahman Bajalhan. Kenapa? Dia doanya selalu diijabah, nggak pernah ditolak. Jawab dari para jamaah, karena dia sabar dalam menahan amarahnya. Kenapa dia sabar menahan amarahnya? Karena punya istri yang memiliki akhlak yang tidak baik, selalu marah-marahin dirinya. Dia bersabar, dia tidak balas kemarahannya dengan yang sama dengan istrinya tersebut. Itulah sebabnya Syekh Abdurrahman Bajalhan memiliki keistimewaan, doanya tidak pernah ditolak. Yang terakhir, wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita minta maaf bisa, tapi kalau memberi maaf itu kadang-kadang sulit. Kenapa? Ada penyakit di dalam diri kita, yaitu gengsi. Barangkali ada latar belakang pendidikan yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Biasanya gengsi lah kalau kita ini memberi maaf atau memaafkan kesalahan. Bapak-bapak hadirin jamaah, seorang sahabat Nabi yang diklaim oleh Rasulullah, tapi bukan sahabat Nabi, tapi bukan keluarga Nabi, tapi dia sudah masuk surga. Ketika para sahabat ini duduk bareng dengan Rasul, Rasul bertanya, tahukah Anda orang yang masuk surga bersama saya nanti? Siapa ya Rasul? Itu orangnya lagi lewat. Besoknya bicara itu lagi. Penasaranlah sahabat, membuntuti dia, masuk ke dalam rumahnya, menumpang nginap di rumahnya 3 hari. Hari pertama dilihat kalau malam, sholatnya cuma 2 rakaat, sedangkan sahabat Nabi itu 11 rakaat. Ketika baca Quran, dia cuma 1 ayat. Sahabat Nabi ini 1 juz dalam 1 malam. Paginya ketika bersedekah, orang ini hanya bersedekah 1 dirham, sedangkan sahabat Nabi itu 10 dirham. Maka dia berbanding, kenapa Nabi mengklaim orang ini ahli surga? Kalau amal, banyakkan saya. Ketika mau pamit, wahai sahabatku, aku sudah selesai nginap di sini. Cuma begini, ada kabar dari Nabi, Anda itu adalah orang yang sudah ditentukan surganya. Anda ahli surga. Apa amalannya? Oh, saya tidak memiliki amalan. Saya tidak memiliki amalan baik, kecuali kalau di pagi hari saya dimarahin sama orang, dicaci maki, dihina oleh orang, dijelek-jelekan dan diviralkan kejelekan saya sama orang. Saya tidak pernah marah. Kalau saya mau berangkat tidur, saya bayangkan orang tersebut, saya maafkan dan saya istighfarkan. Luar biasa. Inilah ya kriteria bagi orang yang bertakwa. Berarti Islam itu mengajarkan kedamaian. Islam itu mengajarkan kesejukan. Tidak memancing amarah, tidak membuat situasi tidak kondusif. Itulah ajaran Islam. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita menggapai sikap ketakwaan atau kesalehan. Barakallahu wa lakum fil hadil hadis wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walikum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi khaliqil amanah hakiyil hukam wa ja'ilil wadhalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal kamali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us bi syara'il Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
salatan wa salaman daimain mutalazimain ala mawarid tuhuri wal ayyam. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah, faqad faza al-muttaqin. Fa'lamu anna Allah yaqul fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى باقي الصحابة التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. اللهم اصلح ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعد كلمتك إلى الدين. اللهم ادفع عنا الولاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد المحن ما ظهر منها وما بطن في بلادنا إندونيسيا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.